warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad alladzi addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wajibuna nahwar Rasul, kewajiban kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk kepada kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa konsekuensi dari seseorang yang mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya itu tidak hanya sekedar ucapan di bibir saja, harus kita wujudkan dalam prakteknya sehari-hari. Seseorang yang mengucapkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka maknanya adalah yang pertama adalah at-tasdiq. Dia membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi faulaika humul muttaqun." Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang datang dengan kebenaran dan orang yang membenarkannya, itulah mereka orang-orang yang bertakwa. Salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia dijuluki As-Siddiq? Karena dia membenarkan apapun yang dia dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj yang tidak mungkin menurut akal manusia, bahkan ketika hal ini disampaikan kepada masyarakat Quraisy, mereka menuduh bahwa Nabi Muhammad gila. Ketika hal ini disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Yang dikatakan adalah, kalau ada berita yang lebih dahsyat daripada ini, saya percaya. Sahabat Kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna ketika seseorang mengucapkan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, membenarkan. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak berbicara menurut hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu yang diwahyukan. Apa bukti bahwa Al-Qur'an itu bukan produk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada di antaranya surah Abasa. Surah Abasa itu bercerita tentang Nabi bermuka masam. Saya kira tidak ada orang yang menceritakan tentang keburukan dirinya lalu disampaikan kepada khalayak ramai. Kenapa Rasulullah sampaikan bahwa dia pernah bermuka masam? Ini bukti bahwa Quran bukan bersumber dari Muhammad, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi mengatakan tabbat yada abil habi wa tab, Nabi berani menvonis bahwa Abu Lahab itu celaka dan tidak akan beriman sampai akhir hayatnya. Tentunya pasti ada kemungkinan Abu Lahab itu beriman. Tetapi kenapa Nabi berani menyampaikan? Karena ini adalah informasi dari Allah. Ternyata benar bahwa Abu Lahab tidak beriman sampai akhir hayatnya. Ketika juga Nabi ditanya tentang sesuatu yang mungkin tidak terbayang pada zaman itu, misalnya yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan-bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan bulan-bulan itu adalah waktu untuk manusia dan waktu haji. Rasulullah jawab dengan cepat. Ini bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukan berasal dari Rasulullah, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah Al-Kafirun juga ternyata menurut ahli tafsir, mereka yang datang kepada Rasulullah untuk memberikan tawaran, hari ini aku menyembah Tuhanmu Muhammad, besok kau sembah Tuhanku. Lalu Nabi mengatakan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah saat ini dan akan datang. Ternyata dibuktikan bahwa orang-orang kafir yang ketika itu bernegosiasi kepada Rasulullah, sampai akhir hayatnya mereka itu tidak beriman. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna at-tasdiq. Yang kedua adalah ta'atuhu fima amara. Kita mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang dia perintahkan kepada kita. Karenanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Tidak boleh kita hanya memakai Al-Quran lalu kita buang sunnah. Kita nggak perlu sunnah, langsung saja kepada Al-Quran. Seperti gerakan ingkar sunnah. Karena hadis adalah merupakan penjelas daripada Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran agar engkau menjelaskan apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi fungsi Rasulullah ini sebagai mubayyin, sebagai orang yang menjelaskan. Kita butuh sunnah karena Al-Quran hanya berbicara tentang global. Aqimus shalah, dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Ada dalam sunnah. Haji juga diperintahkan hanya berbentuk global saja. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Tapi bagaimana tata caranya? Tidak ada dalam Quran, ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Karenanya siapa yang ingkar kepada sunnah, dia juga ingkar kepada Allah. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kafir kepada Rasul, dia juga kafir kepada Allah. Kemudian ijtinabu ma naha anhu, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang kepadamu dari Rasul ambil, dan apa yang dilarang jauhi. Itulah perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ketika orang beriman ditanya, kenapa engkau tidak meminum minuman keras? Maka orang beriman itu akan mengatakan, karena ini dilarang oleh Allah. Kenapa engkau tidak makan babi? Karena ini dilarang oleh Allah. Apakah ada mudaratnya atau tidak? Kita yakin bahwa apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti ada mudaratnya. Tetapi kalau orang kafir, dia teliti dulu. Kenapa khamar diharamkan? Oh, diteliti. Kenapa babi diharamkan? Oh, ada cacing pitanya. Sekarang kalau cacing pitanya dibuang bagaimana? Sekarang kalau khamar itu tidak memabukkan bagaimana? Rasulullah mengatakan, kullu ma askara kathiruhu wa qaliluhu haram. Setiap yang memabukkan, banyak atau sedikitnya, dia tetap diharamkan. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah la ta'budullah illa bima syara'. Janganlah dia menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Karena dalam beragama itu kita ittiba, mengikuti, bukan ibtidah, bukan membuat-buat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un, jelas ayatnya. Katakan jika engkau cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Apa sih beda ittiba dengan taklid? Kalau kita ittiba, kita mengikuti dan tahu asal usulnya. Tapi kalau taklid, dia hanya sekedar mengikuti. Saya ingin membuat sebuah ilustrasi. Misalnya ada sebuah rombongan bermotor, depan ada pemimpinnya,
Nah, gerombolan motor ini ikut ke suatu tempat yang tahu alamatnya hanya ketuanya saja, yang lain tidak tahu alamatnya. Ketika dia terpisah dari rombongannya, maka dia akan menyasar. Tetapi coba, kalau setiap anggota klub motor itu memegang alamatnya, maka dia tidak akan tersesat. Itulah bedanya antara orang ittiba dengan orang yang taklid. Nah, beragama itu adalah mengikuti. Karenanya syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas dan ada contoh. Itulah makna ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad ketika ditanya makna ayat ini ahsanu amala, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah akhlasuha wa aswabuha, yang ikhlas dan yang benar. Anda puasa Senin Kemis, ada contohnya, tapi Anda bicarakan itu kemana-mana, maka berarti itu mengurangi keikhlasannya bisa jadi. Anda puasa, tetapi puasanya puasa yang tidak ada contohnya, misalnya puasa mutih, puasa untuk kekebalan. Walaupun dia berpuasa, tapi karena tidak ada contohnya, maka dia akan ditolak. Rasulullah mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fawaradun." Barang siapa melakukan suatu amalan dan tidak ada contohnya dari kami, maka dia akan ditolak. Sahabat kampung Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna ketika seorang muslim mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan dengan uraian ini kita semakin mantap, semakin kuat, semakin kokoh syahadat kita kepada Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.